Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perkenalkan, nama saya Dadang Hidayatullah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mereview hasil materi yang telah dibahas pada pertemuan kemarin, yaitu adapun pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Adapun temanya pada pertemuan yang telah dibahas yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Saya di sini akan mereview sedikit yang telah saya pahami bahwa seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam. Dan juga mempunyai budaya, kultur, dan juga alam yang luas dan yang indah hasil bumi yang cukup banyak. Selanjutnya mengenai sejarah masuknya Islam, awalnya itu dibawa oleh pedagang dari Gujarat lalu diikuti oleh para pedagang Arab lainnya gitu, dari Persia juga. Nah, sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Kalau dulu ya disebutnya Nusantara. Nah, banyak yang berspekulasi juga jika Islam itu masuk ke Indonesia pada tahun atau pada abad ke-7 atau ke-8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang Islam, ada juga dengan cara mendakwah, seperti menyebarkan atau penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh masyhur seperti di kalangan kita, yaitu Wali Songo. Songo itu 9 Wali Songo oleh Allah, wali-wali Allah, ulama yang berjumlah 9. Mereka lah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Mengenai, kita ambil kuncinya, pendekatan sosial budaya. Jadi dulu di Indonesia itu dari dulu emang Indonesia terkenal dengan budayanya. Namun budaya tersebut dibarengi dengan kemusyrikan seperti misalkan tahlil Kalau dulu bukan tahlil, jadi sejarahnya itu dulu kalau ada orang yang meninggal, mereka setiap hari atau 7 dinten gitu kalau bahasa Sunda, matang puluh 40 dinten gitu kan. Nah, selalu diisi dengan hal-hal yang kurang baik. Nah, di Islam diganti jadi tidak merubah budaya, tetapi hanya merubah dari segi makna, isi substansi dari budaya tersebut menjadi Islam. Dan juga seperti misalkan dari zaman dulu memang kesenian wayang, contohnya wayang emang tidak banyak yang bisa menonton wayang kecuali orang-orang yang bangsawan. Nah, nanti juga menjadi syarat Islam mudah diterima di Indonesia karena Islam tidak memandang kasta. Lanjut kembali lagi tadi mengenai wayang Jadi di Indonesia juga dulu para wali-wali Allah memanfaatkan kesenian wayang tersebut kepada masyarakat Nusantara kepada masyarakat Indonesia jadi salah satu syarat ini kecerdikan atau bukan kecerdikan juga, tapi strategi yang gemerlang dan juga memang kecerdikan dari para wali songo itu. Jadi syarat untuk menonton wayang itu tidak memakai biaya, tapi dengan mengucapkan syahadat. Dan juga isi dari wayang tersebut mengenai tentang keislaman dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada syarat faktor yang menyebabkan Islam itu diterima baik di Indonesia. Salah satunya tadi Islam tidak memandang kasta atau kasta, kelas. Jadi pada agama Buddha, Hindu itu memang sistem kasta itu berlaku. Jadi seperti dia mah anak bangsawan, dia mah orang miskin. Jadi berlaku budak membudak budak. Jadi seperti pada zaman jahiliyah gitu. Nah, di Islam dihapus gitu. Jadi Islam membawa kedamaian rahmatan lil alamin gitu. Nah, juga di Islam masuk ke Indonesia kan melalui pesisir utara Pulau Jawa.
dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Habitullah ya di Mojokerto. Juga telah ditemukannya ratusan makam-makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam keluarga Istana Majapahit. Nah, dan juga di Kalimantan. Nah, di Kalimantan Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18 di hulu sungai Pawan. Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno gitu ya. Di Kalimantan Barat itu ditemukan pemakaman Islam yang kuno. Di Kalimantan Timur Islam masuk melalui kerajaan Kutai, kerajaan Hindu pertama. Di Kalimantan Selatan juga masuk melalui kerajaan Banjar. Nah, Banjar banyak ya ulama-ulama yang berasal dari Banjar, seperti yang kita ketahui ada ulama Mama Guru Sekumpul, nah, beliau dari Banjar ya. Dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede ya, Masjid Gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi di Sulawesi. Dan juga di Pulau Sulawesi Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gowatalo. Nah, mungkin sedikit ya, demikian sedikit penjelasan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang telah saya pahami. Jadi kita itu apa ya harus bangga ya dengan para ulama yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia tanpa adanya perang. Nah ini perbedaannya. Kalau di Arab itu dulu apa ya penyebaran Islam itu ya saling apa ya padu bedog gitu kalau bahasa Sunda. Jadi saling menghunuskan pedang. Nah, tapi kalau di Indonesia ya dengan cara saling kasih sayang. Tapi bukannya di Arab itu bukan tidak dengan kasih sayang, cuman emang sifat tabiat dari orang Arab bisa sebagainya itu memang selalu berperang zaman dulu juga ya. Jadi mau tidak mau gitu kan untuk mengadakan perlawanan atas kafir dan juga untuk memenangkan agama Islam yaitu dengan cara berperang. Dengan peran para ulama yang bijaksana, agama Islam dengan mudah diterima di seluruh Nusantara. Jadi nama Indonesia ya sebelum Indonesia dulu disebut Nusantara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah sedikit ya. Kalau sejarah mungkin panjang, sejarah dah. Kita udah tahu sejarah itu kan asalnya syajaratun, pohon. Maksudnya kan itu bisa berakar gitu kan. Nah, kalau filosofinya ya itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari segi penyampaian atau pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.